mungkin mempercayai cerita, tapi kan kita belum tentu mempercayai ini petuknya asli gitu loh. Alhamdulillah ya netizen ya, sampai juga perjalanan kita sampai ke sini, dan inilah dia bau petuk milik Mbak Susi yang ngechat ke admin tadi. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan untuk berbincang-bincang dengan Mbak Susi, salam hormat untuk guru spiritual bau petuk Mas Paul Endrawan dan seluruh para pecinta bau petuk se-Indonesia. Ya, ini Mbak Susi ya namanya ya? Iya, Mbak Susi, gimana kabarnya sebelum kita mulai nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sambil dipegang Mbak, untuk milik panjenengan itu ya. Ya, alhamdulillah Mbak, kita sampai ke sini dengan selamat. Walaupun perjalanan ke sini cukup Jauh, terjal, Mas. jauh dan banyak liku-liku ya lah. Banyak liku-likunya. Tambah lagi hujan kan, jalan Iya. itu licin. Karena ini menanggapi respon daripada Mbak, makanya kita ke sini. Dan ini ada kabar Mas dari guru spiritual bau petuk ya. Kalau nggak salah, Mas Paul itu akan ke Aceh pada tanggal 25. Ya, mudah-mudahan kunjungan beliau ke Aceh di perjalanan nanti baik-baik saja, tidak ada kendala. Dilancarkan sampai tujuan. Iya. Oke, kita kembali ke Mbak Susi ya. Mbak, ini bambu petuk yang Mbak bilang tadi ke admin ya, yang ngubungin kita. Berapa Mbak mau dimaharin sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut? Saya mau mahar 3,5 miliar. 3,5 miliar ya. Cukup tinggi nih Melo. Oke. Cukup tinggi nih Melo. Ini berarti Mbak ini sering nih. Oke. Lihat bau petuk yang di kawal MM-an. Oke, sebelum kita periksa Mbak, bambu petuk itu kan dikenal sebagai bambu yang memiliki kodam Mbak, penunggu. Nah, jadi Mbak boleh nggak ceritain asal mula dari mana bambu petuk, kejadian-kejadian apa yang Mbak alami ketika menyimpan bambu ini, dan apa sih kalau ada ibaratnya khasiatnya apa gitu kalau ada ya Mas ya? Iya. Atau efek-efek baik dan buruknya itu boleh juga diceritain. Betul. Sebelum Mbak mulai, silahkanlah bersalam dulu sama netizen yang ada di rumah Mbak. Kenalkan, nama saya Susi Puji. Ya. Saya mempunyai bentuk ini sudah 30 tahun. 30 tahun ya. Kisahnya saya menemukan ini. Iya. Awal mulanya saya sama orang tua saya waktu saya berusia 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun. Awal mula itu waktu adiknya orang tua saya kan ini menikah, kami pulang jam 1 malam. Oke. Rumah kami itu paling belakang, melewati pokok nangka dan pokok pisang yang banyak. Iya. Jadi di situ ada perempuan, sosok perempuan yang menangis di pohon nangka. Oke. Sosok perempuan ini manusia kah atau apa Mbak? Diperjelas. Awal mulanya kami enggak, namanya saya masih kecil enggak cuma lebay atau enggak kan. Jadi mama itu bilang sama perempuan, "Mak," saya bilang, "itu apa, Mak?" Jadi mama tuh salah refleks kan. Mama bilang, langsung lah mama itu maki-maki makhluk ini kan, enggak tahu sekali lihat itu wujudnya bukan sosok manusia. Dari itu kami ketakutan lah bertiga itu sama adik. Jadi mama bilang, "Cak, tengok Kak, lihat belakang Kak, masih lihat enggak dia?" Oke, mungkin ini netizen di rumah bertanya-tanya kok larinya ke situ. Mungkin bisa langsung dipersingkat aja Mbak, apa hubungannya dengan bambu ini gitu Mbak? Apa hubungannya bambu ini? Ini kan sosok perempuan itu, terus saya kan dulu kamar mandinya di luar. Iya. Jadi saya bilang sama Mak mau ke kamar mandi, udah nggak ke kamar mandi, karena abis itu saya habis dari kamar mandi ke kamar. Di kamar itulah saya terkunci sendiri di kamar. Di kamar itu kan, jadi Mak bilang, "Kak, buka, saya nggak bisa bangun." Kondisinya gimana di kamar itu, kayak mana Mbak kondisinya? Apa yang Mbak rasakan? Udah nggak sadarkan diri. Oke. Udah nggak sadarkan diri, saya rasakan gitu lah. Habis itu sama orang tua, jendela itu dibuka pakai bambu dan kan, biar pintunya terbuka. Dan itulah peninggalan mungkin dari sosok makhluk itu tadi, meninggalkan sesuatu kepada saya. Oke, tunggu. Jadi yang Mbak terkunci di kamar, kemudian bukanya itu pakai bambu. Iya. Bambunya ini bambu ini? Iya. Atau ini dulu panjang? Panjang. Setelah terbuka berubah jadi bambu. Oke.
Ini jadi pertanyaan, apakah dulu pada saat panjang ini memang udah berbentuk gini atau tiba-tiba dia muncul perlahan-perlahan baru disadarin ini bambu petuk atau gimana, Mbak? Itu pertama awalnya panjang, sudah terbuka itulah baru menjadi seperti. Maksudnya dia belum ada ini petuknya ini. Petuknya. Masih biasa aja nih, Mbak. Seperti itu yang bendera itu. Berarti Mbak menyatakan bahwasannya perjumpaan sebelum bambu petuk ini ada sosok wanita yang mungkin kita tidak bisa melihat betul. Bagaimana rupanya, mukanya gitu ya Mbak ya. Oke. Menurut Mbak, apakah selama Mbak pegang ini ada Mbak merasakan ini wanitanya di dalam ini makhluknya di dalam ini, ada nggak merasakan seperti itu Mbak? Aneh-anehan. Kalau saya marah, saya tidak merasakan sendiri. Oke. Kalau apa yang saya lakukan kalau udah saya marah itu kayak bukan ke saya aja gitu yang ngelakuin, sampai saya pernah marah sama tetangga gitu kan, saya melakukan sesuatu tapi saya nggak tahu apa tuh kok bisa sampai berdarah gitu. Oke, sebelum kita lanjut ya ke cerita kakak, boleh nggak Mbak Hilo periksa apakah memang benar di dalam bambu petuk ini ada kodam yang mungkin membantu apa malah mencelakakan gitu Mbak? Mbak Hilo dulu sambil pegang. Ya, tapi kejadiannya di usia 7 tahun Mbak ya, udah cukup lama. Cukup lama ya netizen ya. Oke, ini biar dicek sama Mbak Hilo, apakah ada sosok di dalamnya, seperti itu ya teman-teman. Dan pertanyaan netizen nih teman-teman, pastinya menanyakan apakah bambu petuk ini asli apa bukan, gitu ya Mas ya? Iya. Walaupun kita mungkin mempercayai cerita, tapi kan kita belum tentu mempercayai ini petuknya asli gitu loh. Ini kita belum sesi tawar menawar ya Mbak ya, belum sesi periksa memeriksa ini Mbak. Kita masih ini sesinya melihat menerawang. Kodamnya dulu. Nanti itu baru transaksi penawaran. Baru kita berani pemeriksaan lebih lanjut. Ya, bambu petuk ini adalah sosok pemberian dari makhluk gaib Mas Ahmed. Ya, bukan hasil temuan dari seperti kita nemukan di pohonnya, tidak Mas. Ini pemberian dari makhluk gaib. Ya. Nah, ini fungsinya Mas Ahmed, bambu petuk ini memiliki positif apa negatif nih? Memiliki wibawa dan karisma. Jadi siapapun yang memegang bambu petuk ini serta isi di dalam, maka dia seperti berwibawa gitu Mas Ahmed. Iya. Oke. Nah, itu seperti itu yang saya ada kodam pemberian, tapi yang tadi yang diceritakan sama Mbak ini dipegang aja Mbak. Yang dibilang sama Mbak ini ada sosok perempuan, apakah bersemayam di bambu ini atau gimana? Iya, seperti itu. Seperti dia yang itu. menunggu situ dan menjaga siapa yang memegang bambu petuk itu, maka dia adalah seperti memiliki orang yang berwibawa dan memiliki karisma seperti itu. Saya tanya kembali ke Kak Susi, apakah demikian? Apakah bambu ini memang membawa wibawaan atau gimana Mbak? Menurut Mbak? Iya, benar ya? Oke. Selain itu, kira-kira Mbak selama Mbak memegang ini, kejadian-kejadian apa sih Mbak yang di luar nalar gitu, yang Mbak pernah rasain gitu? Pernah suatu kejadian yang saya di luar nalar saya. Ini suami saya, saudaranya itu kan ada dibuatkan orang selama 10 tahun itu udah berobat ke Jakarta sama anak. Iya, benar. Dia nggak pernah sembuh karena mau dijadikan tumbal sama keluarga tetangganya itu kan. Keluarga itu mau dijadikan tumbal. Tapi kemarin kan mertua meninggal. Jadi saya datang ke sana, sekeluarga itu yang kerasukan mau dijadikan tumbal itu takut sama saya, nggak berani. Nggak berani gitu kan. Kalau dekat saya mau salaman aja, mereka nggak mau, takut. Kalau menurut Mbak apa yang terjadi sebenarnya? Ada sosok yang melindungi Mbak atau malah sebaliknya atau gimana? Sosok itu merasa dia sama saya ini panas, katanya panas gitu kan. Yang merasuki dia katanya Nyi Roro Kidul. Oke, kemudian kalau dikaitkan dengan bambu petuk ini kan penjaganya wanita juga. Apakah termasuk dayang-dayangnya Nyi Roro Kidul atau gimana, Mbak?
yang menjaga Yang menjaga bambu petuk ini. Sosok perempuan ya, yang nggak terlihat. Iya. Kira-kira Yang menjaga ini Putri Sekarwangi. Putri Sekarwangi ya. Sekarwangi. Itu sosoknya gimana Mbak? Boleh cerita sedikit? Sosoknya wanita cantik yang mempunyai selendang warna kuning. Oh, selendang warna kuning ya. Sama kayak bambu ini. Sebetulnya ini warna kuning atau warna hijau sih Mbak? Kuning. Karena kalau misalkan bambu ini udah tua ya malih dia kan. Iya. Warna hijau, warna kuning dia nggak nampak gitu. Tapi ini bambu yang cukup tua ya, yang kita bisa sudah lihat. mau menua ini. Bukan Ya. bambu kuning, menua. Iya. Begini Mbak, potong cerita sedikit Mbak ya. Ini teringatnya kan kok dijual kan sayang gitu Iya, ya. Apa karena supaya untuk pelindung di rumah gitu kan. Betul. Kok mesti yang Mbak jual, apa mungkin Mbak ini kepepet atau gimana gitu. Nah, mohon dijelaskan Mbak. Saya mau jual ini karena takut gitu kan. 30 tahun loh Mbak punya ini, Iya. sekarang baru takut kan Sayang udah gitu. terlambat Mbak. Lagi pun kok takut kan tadi dari Prisa Bailo katanya ini membawa kewibawaan. Enggak Mas, Untuk bukan yang- itu juga. 30 tahun Mbak Iya. ini bersama bambu Iya, petuk iya. ini. Berarti kan Malah sayang gitu, bambu Mbak. petuk Iya, ini, betul. bambu inilah yang menyelamatkan beliau itu pada saat Betul. di kamar, Iya. di kamar mandi ya Mbak ya pada saat itu ya. Di kamar mana Di itu? kamar situ. Di kamar tidur, terkunci. Iya. Ya, inilah bambu ini. Nah, saat ini malah takut dan malah nyelehnya mau dimaharin 3,5 Iya, M. 3,5 M. Ah, jadi terasa janggal gitu ya Mbak, ya Mas ya. Iya. Ah, Ya, saya takut karena kalau saya tiada nanti takutnya penerusnya ini ke anak saya nggak mau stop di diri saya. oh, maunya stop di diri Mbak. Mbak bisa itu disetel kayak gitu? Ya. Di stop gitu. Bisa sih ya, salah satunya mungkin itu tadi, mungkin karena Mbak ini mau memaharkan agar dia lepas dari tanggung jawab memegang bambu itu, Oke. bambu petuk ini, saya rasa seperti itu. Oke, biar nggak panjang-panjang Mas Ya. Hamed, kita periksa Mbak. Kita tawar dulu Mas. Tahu lu harganya. Mm-mm. Kalau asli. dengan cerita Mbak ini, nah, kalau memang ini asli, Mm-mm. saya mau 2 miliar. Tidak bisa. Nah, Mm-mm. kalau dia bisa 3,5 miliar itu terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Miliar. Bisa kita Karena belinya- bos besar tidak sembarangan mengeluarkan uang. Iya, Nah, terbatas nah, gitu, Mbak. karena dia sudah Iya. kecewa asal kita datang ke yang mengecek kita. Selalu palsu, lagi-lagi palsu. Jadi dia marah. Saya berani mengetes keasliannya. Mas. Ya, kita bakalan tes Mbak. Kita Dia bakalan tapi Bang, tes. cuma makanya dia Sama saya. 2 miliar kita lanjut pemeriksaan. Iya. Tidak. Hmm. Saya maunya 3 miliar. Mas. Berarti hanya 5 miliar 500 kurang ya? 500, Iya. sedikit kali Mas. Dikit kali ya, tanggung kali 2 miliar aja udah, biar lanjut. Tidak bisa Mas. Saya maunya segitu karena sudah 30 tahun sama. Gimana Melo? Oh, jadi karena tua Mas. Nah, karena tua 3 Karena miliar. tua, ha-ha. Tapi kalau tua seharusnya lapuk. Ini agak Tetap Kalau seperti dipegang, segar aja gitu. Segar Segar. ya. Tidak ada dimakan bubuk Nggak sama se- sekali. Iya, nggak seperti yang kemarin pernah apa kita. memang seperti itu Mbah? Benda-benda berkodam, dia dijaga gitu. Iya, dijaga. Iya. Oke, gini aja Mas, kita langsung aja. Ya, langsung aja lah Karena- ya, deal ya. Karena pribadi saya mengatakan ada kejanggalan. Ya, 3 miliar ya, deal. Dia. Oke. Oke.